pemohon dan berdasarkan juga pada misi Mahkamah Agung, yaitu pada poin 2 yang berbunyi memberikan pelayanan hukum berkeadilan bagi atau kepada pencari keadilan. Makanya berdasarkan hal tersebut kami memutuskan, majelis memutuskan mengabulkan permohonan dari tim penasihat hukum para pemohon, dan untuk itu kami di sini, saya di sini selalu Majelis Hakim ingin memastikan pada para pemohon tentang keamanan. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini jangan bosan-bosannya ya. Kita gas terus pol kenceng pokoknya sampai 7 terpidana bebas dan keadilan bisa tajam ke bawah dan juga tajam ke atas. Jangan sampai tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Orang nyolong ayam digebukin sampai hancur baru diproses 6 bulan kurungan. Yang korupsi cuma kena beberapa bulan aja. Oke, tapi mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan perangkat, mata saya pedih kalau nggak pakai kacamata kuda. Saya pakai kacamata kuda dulu ya. Oke kawan, kali ini kita akan menyimak dan melihat ya masalah Hakim Ari ya, namanya Pak Hakim Ari sebagai ketua ya, yang mengadili yang memimpin sidang dari 7 terpidana yaitu sidang PK. Oke, kita lanjut ya. Jadi Pak Ari ya, Pak Ari Ferdian ya, Ketua Majelis Hakim Sidang dalam PK peninjauan kembali yang diajukan para terpidana kasus pembinian Vina Cirebon. Kasus PK tersebut digelar pada hari Rabu, bulannya 9, tahunnya 2024, tanggalnya saya lupa. Dan 2 hakim anggota, yaitu Hakim Cantik Rizka Yunia dan Hakim Cantik Ari Ferdian. Maaf, bukan Ari Ferdian itu hakim ketuanya, Hakim Galuh Rasma Esti. Ya, Galuh Rama Esti ya. Jadi yang mendampingi Pak Hakim Ari itu Ibu Cantik Rizka Yunia dan Ibu Galuh Cantik. Nah gitu, di Pengadilan Negeri Cirebon yang telah dipersiapkan segala sesuatunya untuk menggelar proses sidang yang diperkirakan akan berlangsung pada tanggal itu ya, yang sudah saya sebutkan tanggalnya lupa, yang jelas bulannya itu 9, tahunnya 2024. Oke. Jadi hakim ketua ya, Pak Ari ini orangnya sangat sederhana sekali, dan kekayaannya pun tidak begitu mencolok karena hanya punya 1 unit mobil. Oh, ini saya duga dan saya prediksi Pak Ari ini hakim yang jujur. Dan dari berkas persidangan dari 7 terpidana PK itu kan terus dilimpahkan ke pusat ya, ke Hakim Mahkamah Agung ya. Itu prediksi saya, itu isi berkas pelimpahannya itu sangat meringankan 7 terpidana dan sangat meyakinkan hakim di Kejaksaan Agung, sangat meyakinkan itu sangat meyakinkan untuk membebaskan 7 terpidana. Itu saya prediksi seperti itu. Dan jelas jurusannya itu bukan jurusan pembinian dan pemirkisian, tapi jurusannya memang kecelakaan tunggal. Oke, lanjut ya. Dalam pertimbangan hukum terdapat kekhilafan hakim atau keliruan yang nyata karena di dalamnya terdapat alat bukti keterangan saksi yang saling bertentangan, bahwa dalam putusan akuo majelis hakim dalam memutus perkara didasarkan kebenaran yuridis atas perbuatan materi pemohon peninjauan kembali jika dikaitkan dengan dalil pemohon peninjauan kembali yang didasarkan hanya sebatas membahas terkait perbedaan keterangan saksi yang menjelaskan masalah pakaian, itu bukan merupakan ruang lingkup pembuktian material perbuatan peninjauan kembali, sehingga menurut termohon pendapat pemohon peninjauan kembali tersebut yang menganggap ini sebuah khilafan majelis hakim tidak beralasan secara hukum. Dilanjut majelis hakim. Belum dilanjutkan. Pak Sudirman masih kuat untuk duduk? Kalau nggak kuat, boleh istirahat dulu. Ya, walaupun saudara Pak Sudirman tidak di ruang sidang, kan ada tim penasihat hukumnya. Sudah tanda tangan semua ya? Sudah tanda tangan semua ya? Baik. Sesuai dengan janji kami kepada para pemohon bahwa kami akan memberikan keputusan bisa dikabulkan apa enggak permohonan tim penasihat hukum dari para pemohon untuk melakukan pemeriksaan setempat.
Baik, setelah kami berusaha dan kami memerlukan untuk mendapatkan gambaran seutuhnya mengenai tempat seperti yang tertulis di dalam permohonan yang diajukan oleh tim pemohon, dan berdasarkan juga pada misi Mahkamah Agung, yaitu pada poin 2 yang berbunyi memberikan pelayanan hukum berkeadilan bagi atau kepada pencari keadilan. Makanya berdasarkan hal tersebut kami memutuskan, majelis memutuskan mengabulkan permohonan dari tim penasihat hukum para pemohon, dan untuk itu Dan selama seumur hidup saya dalam dunia hukum ya, dalam dunia penyidik dan sampai ke atas itu saya cuma orang jalanan. Jadi kalau saya menyimak masalah penyidikan, masalah pelimpahan berkas ke kejaksaan, lalu persidangan, itu saya sebagai orang jalanan, itu saya memantau. Ini Pak Ari ini sangat bijaksana sekali ini. Dari tim pemohon atau dari pengacara 7 terpidana itu meminta untuk sidang di lapangan, langsung cek lokasi. Dan hakim ketua yang bernama Pak Ari langsung mengabulkannya dengan syarat keamanan harus terjamin. Wah, istimewa sekali. Seumur hidup saya baru nemui hakim mau turun di lapangan, yang dimana di lapangan sangat rawan dengan kericuan, sangat rawan dengan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tapi beliau bertiga, Pak Ari, Bu Rizka, dan satunya maaf saya lupa ya, kebanyakan makan putu ayam jadi agak lupa. Mereka mau turun ke lapangan, sangat istimewa sekali. Dan dalam seumur hidup saya ini baru kali ini saya temui kasus seperti ini ya. Begitu ringan banget ya. Lanjut ya. Tadi ada trouble di perangkat, maklum keterbatasan pakai perangkat jadul, jadi ya harap maklum lah potongan-potongan. Nah, gimana lagi keadaannya seperti ini ya, nggak bisa dipaksakan. Ya besok kalau dapat rezeki cari perangkat yang canggih. Oke ya, jadi novum ya, dengan perubahan cerita dari DD atau pencabutan keterangan oleh Liga Akbar dan DD, ini tentu akan mengubah jalannya kasus ya. Terlebih mereka belum pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya. Jelas-jelas novum atau saksi yang baru, walaupun saksi yang baru atau novum itu ditolak atau disanggah oleh jaksa. Katanya bertentangan, padahal kesaksian semuanya 1000% sangat berkesesuaian bahwa kasus itu adalah kasus kecelakaan ya. Selain itu, tim kuasa hukum juga menemukan bukti baru yang berupa percakapan terakhir antara Vina dan dua temannya, yaitu Mega dan Widi ya, yang diambil dari ekstraksi ponsel Vina ya. Jadi dalam ekstraksi itu nggak main-main. Ekstraksi itu harus diketahui oleh pihak Mabes Polri dari instansi-instansi terkait. Bukan kok mengekstraksi HP sendiri, nggak boleh. Tetap ada katakanlah sejenis lisensi lah, atau disahkan di notaris. Dan itu benar-benar nyata dan bukan rekayasa ya. Oke, lanjut ya. Jadi bukti terbaru yaitu percakapan antara Vina, Mega, dan Widi yang didapatkan dari ekstraksi dari ponsel Vina yang menunjukkan Vina masih berbincang sama Widi pada jam 10:14 atau jam 22:14 di malam sebelum kejadian. Itu juga dihadirkan ya. Dan Pak Jutek Wongso juga menambahkan bahwa pihaknya akan menghadirkan sekitar 50 saksi pada waktu itu. Wah, serem ini. Jelas tak terbantahkan. Yakin bebas, 7 terpidana yakin bebas. Yakin keadilan akan tajam ke bawah. Kok tajam toh? Akan kebenaran pasti akan terungkap ya. Ya, namun Pak Jutek juga menyortir lagi ya siapa yang benar-benar perlu penting untuk dihadirkan, dan waktu itu sudah disortir siapa saja yang harus dihadirkan sebagai saksi kunci, saksi fakta ataupun saksi alibi ya. Jadi dalam hal ini baru dilakukan ya, dalam kuasa hukumnya kembali dipegang oleh Bu Titin ya dari Peradi, menggantikan pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Dulunya kan pengacaranya dari Polda Jabar, tapi diambil alih langsung sama Bu Titin dan tim Peradi. Namun belum diketahui ya apakah sidang Sudirman akan ternyata nggak digabung ya waktu itu. Ternyata sidang Sudirman tidak digabung dengan 6 terpidana yang lain. Dan ini sidang 6 terpidana sudah selesai, sidang Sudirman juga sudah selesai, dan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Kok Kejaksaan Agung tuh? Pengadilan Pusat itu apa tuh namanya? Maaf. Dan sudah dilimpahkan ke Mahkamah Agung.
dan masih dalam proses penilaian oleh Hakim Mahkamah Agung. Maaf tadi lidah saya kepleset jadi bicaranya ke jagung. Sudah dilimpahkan ke Mahkamah Agung, tinggal nunggu dikabulkan ya. Saya tidak akan bicara untuk tidak dikabulkan, saya tidak akan berpikir seperti itu. Tinggal nunggu dikabulkan terbebasnya 7 terpidana yang tak berdosa atas kasus yang direkayasa oleh oknum-oknum polisi Polres Cirebon yang ngawur. Oke, langsung kita simak ya. Kami di sini, saya di sini selalu Majelis Hakim ingin memastikan kepada para pemohon tentang keamanan yang saudara bisa keamanan bagi kami khususnya dan bagi termohon juga dan bagi kita semua. Kalau itu dapat saudara berikan, maka kita turun ke lokasi. Dan yang terakhir, permohonan saudara untuk dilakukan pada malam hari tidak dapat kami kabulkan, ya, karena mengingat yang paling utama adalah faktor keamanan, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada malam hari, Pak, ya. Dan yang ketiga, ketika kita turun, para pemohon akan tetap di sini, ya, mengingat faktor keamanan juga yang paling utamanya. Kalau itu saudara bisa berikan, kita akan mengecek lokasi sesuai dengan yang saudara tunjukkan. Bagaimana tanggapannya? Baik, yang mulia, terima kasih atas keputusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat ya, tanggal 27 September 2024. Mengenai 3 hal yang disampaikan oleh Yang Mulia, kami bersedia untuk memenuhi 3 yang dimohonkan oleh Yang Mulia. Faktor keamanan, kemudian untuk tidak malam hari, terpidana ada di PN Cirebon, kami bersedia 3-tiganya. Begitu Yang Mulia. Baik. Kalau untuk termohon, silakan Pak. Karena sifatnya termohon di sini pasif, ya, dan saudara untuk turun ke lapangan juga untuk memerlukan izin pimpinan. Siap. Ya, silakan dikoordinasikan dengan pimpinannya. Ya, mohon izin Yang Mulia, mungkin nanti kami di hari Jumat tersebut di pagi hari akan memberikan kepastian apakah kami akan ikut bergabung atau bagaimana. Demikian Yang Mulia. Baik, seandainya pimpinan saudara termohon tidak memberikan izin, juga tidak apa-apa. Nanti keberatannya akan dicatatkan di dalam berita acara permohonan ini, PK ini ya. Baik, demikian. Ada 1 saksi lagi yang akan dihadirkan pada hari Jumat. Kalau saudara bisa berikan itu, kita akan melakukan pemeriksaan setempat jam 14.00. Siap Yang Mulia. Ya. Paginya Yang Mulia izin. Ya, silakan. Paginya kami akan menghadirkan 1 saksi terakhir untuk 6 terpidana sesuai dengan yang kita sepakati, yaitu ahli IT berikut dengan hasil ekstraksi yang akan kami hadirkan dari handphone Widi. Ya. Berikut mungkin kami akan dahulukan dengan 1 saksi, yaitu pengacara dari Widi, karena dia yang menyerahkan handphone ke kami supaya lebih nyambung bahwa itu handphone didapat dari mana dan sebagainya, sehingga nyambung. Itu aja Yang Mulia. Ya, terima kasih. Cukup ya? Cukup, baik. Mengenai kekurangan-kekurangannya, ada surat pencabutan tadi atas nama Pak Jakasi sama Pak siapa namanya? Caripan ya, agar dilengkapi untuk secepatnya berkas ini dikirim ke Mahkamah Agung. Mohon untuk kerjasamanya dari pemohon maupun termohon ya. Tanda tangan yang belum lengkap tolong dilengkapi di hari Jumat tersebut. Karena sidang terakhir kita yang untuk 6 pemohon ini di hari Jumat. Begitu ya dari pemohonnya. Dari termohon ada semacam lagi? Cukup ya? Baik, untuk memberikan kesempatan pada pemohon menghadirkan saksi dan hasil ekstraksinya, kita tunda pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 dengan acara masih pembuktian dari tim penasihat hukum para pemohon. Sidang selesai dan tutup. Terima kasih Pak.